Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd, ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih bersyukur dikasih kesempatan setiap pagi. Termasuk pagi ini kita masih tetap semangat untuk menggali makna yang terkandung di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Insya Allah pagi ini kita akan menggali makna yang terkandung di dalam surat Ali Imran ayat ke-151 hingga 152. Adapun secara global kandungan ayat ini menjelaskan tentang jaminan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kaum mukminin, yakni dengan memasukkan rasa takut kepada hati orang-orang kafir. Di sisi lain juga Allah mengingatkan kemenangan akan tertunda manakala melanggar aturan yang sudah disepakati bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih jelasnya, mari kita buka mushafnya, lantas cerna mana yang terkandung di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultan wa ma'wahumun naru wa bi'sal masywaz zalimin. Wa laqad sadaqakumullahu wa'dah idza tahussunahum bi'idnihi hatta idza qatiltum wa tanazza'tum fil amr wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbuna minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah summa sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dzul fadlil mu'minin. Adapun terjemahannya, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ban. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir, yakni rasa takut. Bima asyraku, lantaran mereka mempersekutukan billahi dan Allah. Malam yunzil bihi sultan, dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang hal itu. Wa ma'wahum nar, dan tempat mereka kembali adalah neraka. Wa bi'sal maswad zalimin, dan itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang zalim. Wa laqad sadaqakumullahu wa'dah, dan sungguh Allah telah memenuhi kepadamu janji, ya, yakni janjinya Allah sudah bertalian dengan tentang kemenangan di perang Uhud. Istasbunahum, ketika kamu membunuh mereka, biidnihi, dengan izinnya. Hatta idza fashiltum, hingga pada saat kamu lemah. Wa tanazza'tum fil amr, dan berselisih dalam urusan itu. Wa aswaitum, dan mengabaikan perintah Rasul. Min ba'di ma arakum, setelah Allah memperlihatkan kepada kalian, ma tuhibbuna, apa yang kalian sukai, minkum, di antara kalian, man yuridu dunya, ada orang-orang yang cinta dunia, wa minkum man yuridul akhir, dan ada juga yang menghendaki kehidupan akhirat. Summa sarafakum anhum, kemudian Allah memalingkan kalian anhum, dari hal tersebut, liyabliyakum, untuk menguji kalian. Walaupun apa, dan beruntung mereka ini, Allah memaafkan kalian. Walaupun afa ankum,
dan Dia benar-benar mengampuni kalian. Wallahu dzul fadlil mu'minin, dan Allah mempunyai karunia yang dicanangkan untuk orang-orang yang mukmin. Iwan Ahmad rahimahullah, jelas sekali Allah sudah memberikan jaminan kepada orang-orang mukmin pada saat di perang Uhud itu, yakni akan mendapatkan kemenangan. Allah sudah berjanji. Maka di sini dijelaskan ya, bahwa mereka telah membunuh dengan izinnya. Yakni ini tanda-tanda kemenangan, dan betapa tentu mereka juga sudah gentar orang-orang kafir dengan kejadian itu. Maka Allah berikan, tanamkan rasa takut itu agar dia tidak mau lagi bergebu-gebu untuk menyerang kaum muslim. Nah, itu janji Allah sudah dibuktikan di ayat ini, bahwa Allah sudah memberikan kemenangan pada perang Uhud pada saat itu. Tapi di sisi lain Allah juga melihat mereka, di antaranya ada yang masih menghendaki kehidupan dunia. Nah, disitulah Allah memberikan satu cobaan. Betul-betul yang tadinya kemenangan sudah di tangan, terlepaslah, tertundalah. Karena dia tidak memenuhi ya, apa yang telah disepakati, yakni perintah Rasul pada saat perang Uhud. Orang-orang yang dipilih Rasul untuk menjaga dari barat, utara, timur, selatan, terutama orang-orang yang pandai memanah, disiapkan, ditempatkan di pos masing-masing. Namun kejadian sebagaimana Allah katakan, ada di antara mereka yang betul-betul masih menghendaki dunia. Padahal Rasul sudah mewanti-wanti, apapun yang terjadi, baik terserang, ya tetap harus bertahan. Bagaimanapun lindungi kami dari belakang kalian. Yakni pemanah-pemanah yang profesional itu, yang mungkin memiliki kehebatan bidang itu, ya, disiapkan oleh Rasul di berbagai tempat. Tapi ternyata di antara mereka ini, ya, masih ada di hatinya untuk mendapatkan sesuatu, yakni tentang dunia. Nah, pada saat melihat kemenangan itu, sebagian dari mereka turun mengambil ghanimah, yakni merampas, ya, kekayaan lah katakanlah di situ yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Karena ini dihalalkan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama Allah juga sudah menjelaskan. Maka turunlah beberapa pasukan lah katakanlah yang memiliki hati masih tentang dunia, turun. Nah, pada saat itulah orang-orang kafir ya melihat kejadian itu, kaum muslimin lengah. Maka penyerangan secara tiba-tiba, disitulah terjadilah perang yang sengit, hingga banyak korban dari pihak kaum mukminin itu sendiri. Nah, setelah itu para sahabat ya, lalu Rasulullah SAW juga mungkin menampakkan ekspresi yang tidak senang karena sebagian sahabatnya melakukan. Kemudian ada sahabat yang bertanya, karena melihat tatu luka sebagian pasukan ada yang tidak terbunuh itu, lalu bertanya tentang janji Allah. Bukankah Allah sudah menjanjikan kemenangan kepada kita? Kenapa kalian seperti ini? Maka turunlah ayat ini. Mereka, yakni ayat 152-nya, jelas mereka karena melanggar juga aturan-aturan yang sudah disepakati oleh Rasul dengan para sahabat. Itulah. Jadi siapapun melanggar aturan Rasul ketika perang saja sudah ada dampak negatif. Kemenangan tertunda. Nah, bagaimana kalau kita menyelisihi? Bagaimana kita tidak mengikuti ketentuan-ketentuan tentang akidah, ibadah, muamalah yang sudah ya diajarkan kepada para sahabat dulu turun-temurun hingga para ulamanya hingga ke kita? Adakah yang kita langgar? Dampak kemenangan kelak di akhirat pasti akan tertunda. Bahkan ada beberapa ayat menjelaskan bahwa siapapun yang menyelisihi Rasul, ya, ada dampak yang besar untuk di dunia dan akhirat. Di dalam surat An-Nur ayat 63 sudah sering disampaikan. Baik para ulama termasuk di sini
Ayatnya, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi Rasul takut akan ditimpa musibah di dunia, musibah berbagai bermacam tentu, juga tentang akan mendapatkan azab yang pedih di akhir. Ini yang harus kita garis bawahi dari pelajaran yang diambil di ayat ini, bahwa menyelisihi Rasul aja dalam saat-saat tertentu, yakni berperang untuk menegakkan kalimat Allah, jelas dampaknya bisa terbunuh dan luka. Beruntung Allah mengampuni, memaafkan kesalahan mereka. Tapi bagaimana kalau kita menyelisihi Rasulullah SAW? Di dunia kita dapat bencana, di akhirat dapat pedih. Kira-kira kalau memang Allah berkehendak memaafkan kesalahan kita, beruntung. Tapi bagaimana kalau tidak? Karena di dalam hati kita ada rasa ujub, merasa atau ria di dalam, karena apa yang dimiliki, ilmu yang didapat daripada orang yang jadi idolanya, dianggap baik dan bagus. Sementara ajaran Rasulullah SAW risalahnya diabaikan, seakan dilecehkan. Karena ayat beberapa sudah menjelaskan tentang wajib mengikuti Rasul dari berbagai sisi tentu, karena ini melingkupi tentang umum. Ya. Sebagaimana surat Al Imran yang sudah kita lewati. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Katakanlah Muhammad, jika kalian yang kaum mukminin benar-benar cinta kepada Allah, maka ikuti aku, kata Rasul. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini mengikuti. Kalau tidak mengikuti bagaimana? Allah mengampuni atau ada siksa untuk bagi orang-orang yang menyelisih. Ini yang harus kita ingatkan. Terutama di bidang akidah. Banyak sekarang bertebaran bagaimana menghancurkan akidah dengan dibungkus kebaikan. Tentu sudah antum melihat di dunia maya seperti itu. Begitu juga tentang ibadah, ini masih bertebaran. Bersalahan dengan risalah ibadah Rasulullah SAW. Bahkan bertentangan dengan syariat itu sendiri. Tapi mereka enjoy di dalam. Seakan-akan inilah yang terbaik. Lalu disampaikanlah ke Mustami. Berapa banyak orang yang disesatkan dengan apa yang mereka sampaikan. Itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Suatu saat bakal datang penyeru-penyeru yang ada di bibir neraka. Yakni pemimpin-pemimpin zalim, termasuk da'i itu sendiri, yang menyeru kepada kesesatan. Makna kesesatan itu umum. Sesat yang intinya bertolak belakang, berseberangan dengan syariat itu sendiri. Ya, itu yang paling urgen. Tapi ada juga kesesatan-kesesatan yang dianggap ringan oleh orang-orang. Ya, bahkan dianggap baik dan bagus. Yakni melakukan bid'ah. Itu dianggap baik dan bagus karena setan andil di dalamnya. Ya, dihias perbuatan buruk itu menjadi indah agar orang-orang senang. Ya. Maka setan paling suka kalau sudah masuk ke hati para ulama. Yang dianggap orang memiliki ilmu, entah itu kiai, entah haji, entah mus, entah ustaz, masuk aja ke hatinya, dia lalu memiliki satu cetusan ide yang brilian. Menurut setan itu, yakni mengusik tentang ibadah yang baik dan bagus. Maka muncullah berbagai cara melafadzkan sholawat begitu banyak, bikin hadis-hadis palsu tentang fadilah Al-Quran. Nah, ini yang diikuti karena dianggap baik dan bagus. Tentu banyak lagi contoh yang dihiasi oleh setan agar orang-orang tersesatkan begitu banyak, bahkan juta-jutaan. Alhamdulillah min dzalik. Nah, orang-orang yang tidak terjaga hati inilah yang akan menjadikan rugi di kemudian hari. Rasul sudah menjelaskan, ya, beberapa hadis sudah jelas, ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna. Barang siapa melakukan satu amal bukan perintah kami, kan tertolak. Ini diabaikan, hadis ini seakan dihapus. Na'udzubillah. Maka dari itu, kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Rasul. Benar-benar kita cinta kepada Rasul, hidupkanlah sunnah. Ini yang dianjurkan syariat.
Tanpa menghidupkan sunnah, mana mungkin kita bisa berakidah baik dan benar, beribadah baik dan benar. Termasuk tentu bermuamalah dan akhlak kita mungkin akan nampak tercela. Ini yang dianjurkan syariat. Kembali kepada ayat ini tadi, sudah dijelaskan orang-orang yang melanggar aturan Rasul, ya, ini sanksi tadi. Untung Allah memaafkan di akhir ayat. Kemudian Allah juga menjelaskan di ayat kedua tadi, ya, Allah betul-betul memberikan rasa takut. Maaf, ayat yang awal memberikan rasa takut yang sangat luar biasa kepada orang-orang kafir agar dia tidak melanjutkan apa yang semangat berkobar itu. Ada beberapa keterangan yang menjelaskan tentang hal rasa takut dimasukkan ke dalam hati orang-orang kafir. Di dalam hadis sahihain, yakni satu kitab, ya, dua kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini ayat bersumber atau hadis yang mulia ini bersumber dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "U'tiyatu khamsan lam yutukhda ahad min al-anbiya qabli." Aku diberi 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada para nabi sebelumku. Yang pertama, nasirtu bira'ba masiratan syahr. Aku diberi pertolongan oleh Allah melalui rasa takut yang ditimpakan atau dimasukkan ke dalam hati orang kafir atau musuh sejauh perjalanan sebulan. Jadi kalau mendengar nama Rasulullah SAW dengan pasukannya, hati orang kafir sebagian besar sudah nyut-nyutan ke bahasa kita. Ada rasa takut, ada khawatir. Karena mereka ini begitu tegas. Ya. Syidda alal kufar, keras terhadap orang kafir. Ruhama bainahum, dan dia berkasih sayang, lembut terhadap sesama. Ini mereka sudah gentar mendengar yang nama Rasulullah SAW. Kecuali tentu beberapa orang pemuka agama seperti Abu Jahal, Abu Sufyan. Ya, ini yang diabadikan dalam Quran dan hadis. Mereka memiliki hati yang sangat kejam. Dan Allah juga, ya, melebihkan siksanya di atas orang-orang pengikutnya. Lalu kedua dijelaskan, wa ju'ilat lil ardi masjida wa tuhur. Dan aku diberikan atau dijadikan bumi ini, tanah ini untukku sebagai masjid dan tempat yang suci dan mensucikan. Jadi jelas kalau Allah menjelaskan bumi ini jadi masjid, dimanapun kita berada, tentu di hadis lain juga dijelaskan, kapanpun kita memasuki waktu salat, salatlah di situ. Ini memberikan luar biasa, dan airnya pun mensucikan, ya, suci dan bisa dipakai bersuci, berwudu. Lalu tentu mandi janabah, mandi haid, dan juga bisa kalau tidak dari tanahnya itu bisa jadi bersuci juga untuk tayamum dan mandi janabah dan sebagainya. Itu. Lalu yang ketiga kata Rasulullah SAW dijelaskan, wa'atitus syafa'ah, dan aku diberi izin untuk memberikan syafaat. Kepada siapa? Tentu syafaat kepada umat. Umat yang mana? Yang durhaka tentunya. Karena orang-orang yang mukmin, yang bertakwa itu memiliki nilai tersendiri. Apalagi mengikuti Rasulullah SAW. Jelas ini memiliki derajat yang tinggi. Bukan tak perlu syafaat lagi. Karena manusia juga tidak lepas dari dosa. Tapi Allah sudah memberikan hisab yasira bagi orang tunduk patuh kepada aturan Allah. Walaupun ada kehilapan di sisi lain. Nah, tapi syafaat ini tentu bagi orang-orang yang berdosa. Ada aturan. Orang yang tidak berdosa bagaimana? Ya. Yang berdosa besar seperti apa? Contoh, banyak di kita mengaku sebagai muslim, tapi tak pernah melakukan
amalan-amalan sebagai individu muslim, nggak pernah sholat, ya, nggak pernah zakat, ya, apalagi amalan buruk lainnya, suka nyakiti. Tapi di hatinya tidak pernah ada sedikit pun mengakui Allah itu memang Rabb, Tuhan kami, dan tak pernah menyekutukannya. Ini walaupun dia mengucapkannya, ya, ikhlas betul-betul dan tidak melakukan, ini akan mendapatkan syafaat. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW sudah dikatakan seperti itu. Syafaat Rasulullah SAW akan diberikan. Bahkan Rasul sudah menyatakan di hadapan para sahabat, aku bersaksi kepada kalian, aku akan memberikan syafaat atas izin Allah bagi orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan yang lain. Nah ini tidak disebutkan sholat atau apapun, kan mungkin ini orang berdosa besar syafaat itu. Kita kadang-kadang mendengar, ya, orang-orang memohon syafaat, bahkan di setiap ceramah, di setiap mungkin Jumatan atau pengajian lain, mudah-mudahan kita mendapat syafaat. Betul, harus. Tapi sampai sejauh mana dosa kita? Apakah mempersekutukan dengan Allah? Tidak akan dapat. Banyak sekarang yang mengaku diri sebagai muslim, masih keliling ziarah-ziarah. Ziarah tidak dilarang, tapi niatnya ziarah itu mengingatkan diri kita bakal mati, seperti mereka. Nah ini, tapi mereka pergi ke orang-orang yang saleh, yang dianggap menyebarkan Islam di negeri ini atau di berbagai tempat, datang dengan berbondong-bondong, berbis-bis, puluhan bis bahkan. Tapi niat apa yang di dalamnya? Ini yang dipertanyakan. Kalau memang dia betul-betul murni, bersih, gak usah jauh-jauh untuk mengingatkan mati. Kuburan di sekitar itu juga banyak. Apalagi masih kita ingat kuburan orang tua dekat atau jauh. Kenapa tidak didahulukan? Ini padahal karena mereka keyakinan tentu berbeda. Saya dulu pernah mengalami hal itu. Maka saya katakan seperti di sini. Sebelum saya hijrah, sama seperti kebanyakan mereka datang berbagai kota, ya, keliling tempat-tempat wali, mbah segala. Apa? Setelah tawasul lalu berbisik di hati. Eyang, kalau memang eyang, oh mbah, kalau mbah. Kalau orang soleh tentu disebut dalam keadaan sedih, bingung, atau kondisi masalah. Itu bisikan-bisikan meminta disampaikan. Karena dulu memiliki keyakinan dicekokin ke hati saya, orang-orang soleh itu tidak ada sekat lagi dengan Allah. Dekat sekali. Kita banyak dosa. Jadi dosa kita tak mungkin bisa sampai doa kita kepada Allah. Maka pia itu. Nah inilah yang saya alami dulu seperti itu. Maka jangan sampai terjadi hal-hal demikian. Karena saya ingat itu kesalahan besar. Meminta kepada Allah, tapi pihak. Padahal Rasulullah SAW sudah menjelaskan. Di beberapa hadisnya, terutama kepada Ibnu Abbas, didengar oleh para sahabatnya. Wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, mintalah langsung kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Nah, apabila meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Tawasul boleh, tapi kepada orang hidup. Umar bin Khattab pernah tawasul kepada Rasulullah SAW, ya, dengan Abbas pamannya. Dulu Rasulullah SAW juga tidak memerintahkan kepada para sahabat agar tawasul kepadanya, menyampaikan doa. Tapi para sahabat tentu minta doa Rasul, karena Rasul juga berdoa untuk mereka. Ya. Ketika Umar bin Khattab di saat itu tentu kekeringan, ya, di negerinya. Rasulullah SAW sudah wafat, datang ke pamannya Abbas. Dia juga karena memang orang soleh menurut Umar, mohon. Maka apa yang disampaikan? Abbas sama radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sama-sama berdoa, ada sinergi doa itu. Alhamdulillah. Maka menurut Ibnu Abbas pada saat kekeringan, Umar bin Khattab minta doa kepada Abbas radhiyallahu paman Rasulullah SAW, lalu melaksanakan salat istisqa. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tak lama itu nampak di langit itu awan hitam menggumpal. Tak lama pula sebentar angin bertiup dan hujan turun. Itu
Kita pun tidak dilarang meminta wasilah atau menyampaikan wasilah kepada orang-orang soleh. Guru kita, ustadz kita, ya, orang tua kita, dianggap menurut kita soleh. Tentu akan sama-sama berdoa, memohon kepada. Itu yang dianjurkan, ya. Yang tentu bukan diharuskan lagi ini. Betul-betul kepada orang tua wajib meminta doa. Kepada orang soleh ada juga diharuskan, karena mereka lah tahu bagaimana cara berdoa itu sendiri. Tapi kalau meminta kepada kuburan datang dengan asumsi ada statement, jika datang ke tempat ini 70 masalah bisa lewat. Ini yang akan tidak mendapatkan syafaat. Walaupun dia sholat, walaupun dia ngaji, walaupun dia mau mengulurkan tangan silaturahmi, tidak, karena ada di dalamnya mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Ini yang harus kita adakan. Maka ayat lain menjelaskan orang yang mempersekutukan Allah ini sudah jelas. Innallaha la yaghfiru ayyushraka illa ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kecuali dosa yang lain bagi orang yang dikehendaki. Sudah jelas Allah menjas di sini, memponis tidak akan. Artinya sebelum tobat tidak pun. Tapi kalau sudah tobat, Allah juga maha di situ mempertimbangkan. Allah maha ghafurur di situ. Tapi benar-benar enggak tobat. Di ayat lain juga sudah Allah memutuskan orang yang betul-betul mempersekutukan Allah dilarang untuk didoakan. Ya, ayat kan sudah jelas antum insyaallah sudah apa? Maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiruna lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum ashabul jahil. Para nabi dan orang-orang yang beriman dilarang, tidak patut, tidak pantas dilarang mendoakan orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan yang lainnya, walaupun itu kerabatnya sendiri, karena sudah jelas mereka akan masuk neraka. Ini juga di ayat ini jelas orang-orang tadi mempersekutukan dengan Allah, dimasukkan rasa takutnya itu karena dia mempersekutukan Allah dan tempatnya neraka. Di ayat lain sudah jelas dalam surat Al-Bayyinah, ya, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Sudah jelas. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab wal musyrikina dan orang-orang musyrik, ya, akan dimasukkan ke dalam neraka. Itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Itu. Lalu kita masuk tadi tentang syafaat Rasulullah SAW, yakni bagi orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan yang lain. Yang kedua, menurut hadis Rasulullah SAW juga, orang yang akan mendapatkan syafaat itu masih ada detak hati sekecil zarah iman kepada Allah. Iman. Ini dosa apapun kecuali tidak berbuat syirik tadi, ini akan dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Ketiga, orang yang akan mendapat syafaat Rasulullah SAW tentu orang-orang yang mengucapkan kalimat thayyibah dengan ikhlas, betul-betul mengakui sepenuh hati bahwa engkaulah tidak Tuhan yang wajib diibadahi, tapi tidak ibadah mereka itu mengucapkan itu. Tentu di akhir hayatnya ya dia biasa hari biasa mengucapkan, dan kesadaran muncul kalau tidak ibadah ya itu siksanya akan terus. Tapi semua juga konsekuensinya orang yang sebelum syafaat itu datang dari Rasulullah, karena di hari kiamat itu menurut riwayat antum sudah mengenal berbondong-bondong umat yang durhaka yang berdosa itu minta syafaat kepada para nabi yang di awal, mulai Adam terus nabi-nabi yang lain hingga kepada nabi terakhir memohon, dan Rasulullah SAW yang mampu memberikan syafaat atas izin. Di satu riwayat Rasulullah SAW pernah mengundi pintu surga.
Dan terbukalah salah satu pintu terbuat dari emas dan bingkainya dari perak. Nampaklah cahaya besar dan di situ ada suara, mintalah. Maka Rasulullah SAW bersujud mengagungkan Allah setelah disuruh mengangkat wajah. Lalu suara itu mengatakan, mintalah. Rasulullah SAW meminta tentang syafaat tadi untuk umatku. Mula-mula yang diberikan hanya sebesar darah yang imannya ada, sebesar gandum iman. Lalu diperkecil hingga sebesar darah. Ini. Nah, lalu apalagi tentu Rasulullah juga menjelaskan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat itu. Di hadis lain, habis wudhu membaca salawat kepadanya. Ini maka asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini juga mendapatkan syafaat dari Rasul. Tentu kehilapan hidup dalam mengarunginya. Tidak banyak dosa. Di sini juga memiliki nilai. Maka dari itu tentu tentang syafaat. Tentu tetap kita berharap. Tapi sebelum kita mengucapkan ya dengan penuh kehusuan tadi, lakukan apa yang disampaikan Rasul tadi. Tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu sedikit pun. Lalu tadi iman kita pertahankan pupuk hingga terus meningkat dan kokoh. Kalau bisa tidak ya diobok-obok dengan pengaruh kehidupan dunia yang melalaikan. Kita butuh dunia, agama tidak melarang. Memang ibadah mahal, tapi bagaimana memperdayakan rezeki dari Allah itu yang kita cari. Lalu tadi jangan lupa kita mengucapkan kalimat thayyibah. Maka di akhir orang-orang yang sudah nampak mungkin hembusannya sudah beda, ya, sampaikanlah di telinganya kalimat thayyibah itu. Mudah-mudahan tidak mengucap kalimat la ilaha illallah, aku mengakui Tuhan karena durhaka. Ini nyawanya sudah tempat di tenggorokan. Tidak bisa lagi mengucapkan apa-apa kecuali hati mengakui. Nah ini yang lain. Seperti Firaun dulu ketika melihat siksa dahsyat, nyawa sudah di tenggorokan, satu hembusan lagi mengucapkan aku karena mengakui kau, tidak bisa diterima. Lam yughargir, tidak bisa setelah di tenggorokan. Inilah, maka sebelum kita hembuskan napas sampai di tenggorokan, dalamkan kalimat la ilaha illallah. Tentu kita sudah biasa. Setelah wudhu, ketika sholat, kan ada beat kita kepada Allah dan Rasulnya. Memang kita sudah beat kepada Allah, jangan sekali-kali diingkari. Ya, karena beat tunaikan, lengkapi, apalagi iman kepada Allah tadi yang utama tidak mempersekutukan. Di hadis lain sudah menjelaskan Mu'adz bin Jabal, kita tahukah engkau apa kewajiban Allah? Kewajiban engkau untuk Allah. Kata Rasul, beribadah kepada Allah. Jangan sekali mempersekutukan. Lalu, apa hak Allah buat kalian? Allah tidak mengadab kalian kalau memang itu dilakukan. Ini, jadi kalimat la ilaha illallah sangat indah, sangat besar timbangannya dari berbagai dibandingkan pahala yang lain. Tapi harus keluar dari hati yang bening, betul-betul maksud. Lalu kita ditingkatkan, dipupuk dengan ilmu, dirawat dengan amalan-amalan yang baik. Itulah akan tumbuh lebat buahnya menjadi takwa. Ini yang harus ada di dalam diri. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga di dalam hadis ini, Rasulullah menyampaikan 5 tadi, ya. Apa yang dijelaskan di sini? Wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah. Para nabi dulu ditugaskan oleh Allah hanya untuk kaumnya saja. Ya, jadi tidak membawa risalah untuk semua kecuali Rasulullah SAW. Nah, di sini dia jelaskan wa bu'istu ilan nasi 'ammah, dan aku ya ditugaskan bawa risalah untuk seluruh manusia. Ini yang disebut kemuliaan, keistimewaan Rasul di atas nabi-nabi yang lain. Mendapatkan anugerah nabi yang lain tidak ada diizinkan untuk memberi syafaat.
terhadap umat Rasulullah SAW, dikasih anugerah. Maka kita bersyukur jadi umat Rasulullah SAW. Tapi jangan mentang-mentang jadi umat Rasul sudah ada janji Allah tentang syafaat, lalu seenak mungkin memiliki satu ya getar hati bahwa amalan-amalan sekarang yang banyak dibikin oleh rekan-rekan, guru-guru, idola-idola lebih bagus, lebih baik daripada risalah. Ini satu kebaikan besar. Jangan, hentikanlah apa yang sekarang kebiar. Maaf, begitu banyak sholawat macamnya. Padahal sholawat yang satu hanya yang biasa kita baca di dalam salat. Maka kita harus kenal tentang makna sholawat itu sendiri. Sholawat adalah kebaikan dari Allah. Karena kita sudah mendengar, barang siapa bersalawat kepada Rasul, Allah membalas 10 kali. Betul, memang begitu, karena itu kebaikan. Menjabil hasanati falahu asru amsalih. Barang siapa membawa satu kebaikan kepada Allah, Allah balas 10 kali lipat. Tapi kebaikan mana? Tentu kebaikan yang sesuai syariat. Ya, kita mengajarkan wudhu, belajar wudhu, itu. Kita belajar ngaji, itu juga. Sholat, itu lipat-lipat. Semua amalan ibadah kita berlipat kali 10. Bahkan untuk yang lebih tentu yang 700 sampai tak terbatas. Orang yang mengimpakkan sebagian rezekinya di jalan Allah dan orang-orang yang sabar dalam melakukan. Itu nilai. Tapi kalau melakukan hal-hal yang lain, menyelisih Rasul, sebagaimana disampaikan tadi, satu kerugian yang besar. Satu, melecehkan risalah yang sudah jelas-jelas ya, benar. Al-haqqu min rabbika fala takuna minal mumtarin. Kebenaran datang. Nah, lalu kita juga harus mengenal, memang baik, betul, tapi tidak benar kalau memang yang sekarang banyak bergebiar. Masa sholawat yang indah dapat pahala kemudian dilantunkan di dalamnya ada makna-makna kesyirikan. Nah ini ada makna-makna yang berkaitan dengan Rasulullah memiliki power setara dengan Allah. Padahal prerogatif Allah. Anda telusuri salawat kamilah, buka makna kalau jelas. Salawat tibil qulub, apa di dalam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dianggap setara dengan Allah. Auzubillah. Maka buka kalau nggak percaya. Kalau saya beberkan di sini lebih jelas lagi tentu memakan waktu. Kan ini berapa menit lagi? Jelas Anda buka aja, tinggal mau ke Mbah Google kan jelas itu. Apa makna salawat nariyah yang dianggap jika dibaca berulang akan mendapatkan rezeki, dimudahkan rezeki. Kalau membaca salat itu berbagai masalah lepas. Bahkan Rasulullah SAW bisa menyembuhkan. Ini kata-kata yang ada di dalam. Alhamdulillah. Maka dari itu setelusuri harus ke Mbah Google atau Nengdola atau GPT atau apapun sekarang gampang. Klik terjemahan atau salam dari dan salawat berikut Anda tercengang di situ. Apa di situ? Rasul jadi figur yang dianggap mulia lebih bahkan ya dari Auzubillah min dzalik. Nah ini peringatan karena saya sampaikan bukan benci kepada saudara kita. Saya bukan kawata sebelah kawata bisab, itu yang harus menilai. Saling mengingatkan, saling ya, memberi nasihat antara satu dengan yang lain. Ini kan yang betul-betul mendapatkan falahum ajrun ghairu mamnun. Pahala yang terbaik. Dan kita berkewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sakit hati. Jangan membenci bagi orang yang mengingatkan. Kan di kita seperti itu. Kenapa? Yang berdetak itu bukan kesadaran hakiki, tapi hawa nafsu. Sudah ada setan di dalam. Nafsi-nafsi aja. Kan bilang begitu. Ini kan bagus. Masa ulama salah? Ada yang bisa begitu. Seperti saya dulu, sebelum hijrah begitu. Masa baru kita salah? Masa ulama, populer, kondang. Salah. Itu berpikir begitu. Ini kan bagus. Maka dilantungkan oleh orang-orang tidak mengenal maknanya, apa yang terkandung di dalamnya. Belum salawat-salawat yang lain apa. Bahkan di dalam satu hadis dijelaskan, dan ini salawat-salawat ini dilantungkan di berbagai masjid. Antum mesti mendengar, melihat. Ada hadis dari Imam Tirmidzi mengatakan, man ra'atimu yunshidu syi'ra fil masjid faqulu fadallahu salasan.
Jika kalian melihat orang bersair di masjid, maka ucapkan oleh kalian 3 kali. Semoga Allah merobek bibir. 3 kali. Semoga Allah merobek bibir semua. Nah, sair, Anda tahu apa ya sair? Ya, persamaan ujung kata, kata-kata yang indah mengandung pujian yang berlebih. Anta badrun, anta nurun, fauqa nurin. Itu seperti itu. Padahal yang menciptakan siapa? Engkaulah bulan, engkaulah matahari, engkaulah cahaya di atas saya. Padahal Rasulullah paling suka predikat yang diberikan Allah, hamba Allah dan Rasul. Jangan lupa, engkaulah Rasulullah, engkaulah hamba. Kan begitu. Ini Rasulullah sudah menjelaskan, aku tak suka predikat dikasih untuk siapapun kecuali apa yang diberikan Allah. Abadullah, hamba Allah, wa Rasulullah itu salah. Ini maka kita ketahui kalau makna yang kita baca itu perlunya di situ. Termasuk Al-Quran dan hadis ini kita harus mengenal, belajar. Karena nanti kita amal-amal kita bukan lantunan suara, bukan pujian yang agung kepada Rasul untuk mendapatkan syafaat. Salawat yang benar sudah diatur. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, saya diperintahkan untuk bersalawat kepada Anda. Bagaimana maksud salawat itu? Gitu. Amarana yusolli alaika. Gitu ayat hadisnya. Rasulullah, kata Rasul diam. Kenapa? Menunggu wahyu. Tidak sembarangan menjawab bagi salawat ini dan itu, tidak. Fakul. Tak lama setelah mendapatkan wahyu, ucapkan oleh kalian, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, dan seperti biasa yang antum baca. Ya. Apa kata? 5 kapan ya Rasul baca Allahumma sholli ala Muhammad sampai fil amin alhamdulillah majid itu? Idza tasyahada ahadukum faliyaqul. Apabila engkau bertasyahud dalam salat, ucapkan. Itu yang akan mendapatkan nilai. Salat yang lain tidak, kecuali dalam tadi setelah kita berwudu yang sempurna. Jadi salawat itu tentu diucapkan ya sesuai dengan apa. Lalu yang ada di dalam salawat itu tentu kita maknai dengan kehidupan. Kita memerlukan rahmat. Lalu rahmat kita tentu harus memohon, dipraktekkan. Untuk mendapatkan rahmat itu tidak hanya meminta. Gitu. Lalu action, melakukan apa yang ingin mendapatkan rahmat itu sendiri. Rasulullah tidak diam, memohon kepada Allah tentu dengan satu perjuangan, pengorbanan yang luar biasa. Sama kita juga menepis rasa enggan, membuang rasa malas, dingin apapun untuk tetap beribadah kepada Allah. Itu untuk mendapatkan kebaikan, rahmat, salawat dari Allah. Karena Allah akan membalas berbagai kebaikan jika kita salawat. Dalam salat berapa puluh kali kita salawat? Salat wajib, salat sunat berapa puluh, coba hitung. Itu nilai di hadapan Allah untuk mendapatkan juga kelak di kemudian hari mengikuti apa yang cara Rasul, apalagi dari wudunya sampai kalau kita ditakdirkan Allah. Tapi yang kita inginkan tentu sebagaimana Rasul, ya, harus benar-benar meminta surga Firdaus yang tinggi. Walaupun kita ditakdirkan tidak sampai kan kita menyampaikannya juga tadi sunnah, walaupun belum dikabul, mengikuti Rasul. Rasul mengajarkan mintalah surga Firdaus yang tertinggi. Itu. Maka dari itu mari kita ya, pagi ini niatkan kita belajar berusaha konsekuen apa yang diucapkan dalam syahadat, dalam salawat, lakukan. Itu akan mendapatkan nilai plus bagi kita, baik kehidupan di dunia dan akhirat. Jangan sekali-kali menyelisih Rasul, kemenangan akan tertunda. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.